Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang ANBKSD. Karena sudah banyak yang bertanya, Bang, kapan ANBKSD? Kapan ANBKSD? Gitu ya. Jadi video pertama tentang ANBKSD adalah saya akan merekap semua kegiatan ANBKSD dari awal sampai akhir ya teman-teman. Nah, jadi urutan kerja ANBKSD itu pertama ya ini sinkron dapodik terlebih dahulu. Pastikan kalian sudah sinkron, kemudian mendapat akun bioportal dan web ANBK dari dinas. Kemudian nanti kita memproses bioportal, kemudian kita nanti memproses web ANBK, dan selanjutnya kita tinggal pelaksanaan simulasi gladi dan ANBK utamanya gitu ya. Nah, ini 5 urutan kerja ANBK SD. Jadi prosesnya seperti itu intinya ya. Nah, nanti itu teman-teman perlu memperhatikan bahwa kenapa harus sinkron dapodik terlebih dahulu ya. Langkah awal adalah sinkron. Karena sinkron dapodik agar data siswa terbaru kelas 5-nya itu segera terupdate ke database pusat untuk proses penarikan ke bioportal. Jadi misalnya kelas 5-nya ada yang keluar atau ada yang masuk tambahan gitu ya, itu nanti biar terupdate sehingga nanti peserta ANBK-nya pun peserta yang real gitu teman-teman. Oke, jadi itu seperti itu ya, kenapa harus sinkron dapodik. Kemudian ada 2 akun yang harus kalian dapatkan. Yang pertama dari akun bioportal, itu nanti dari dinas. Kemudian akun yang kedua yaitu akun web ANBK, itu beda ya dengan bioportal, itu juga sama dari dinas teman-teman. Dapatnya kapan ya tergantung dinas kalian memberikannya kapan ya. Nah, kalau sudah dapat akun keduanya, biasanya sih akun bioportal terlebih dahulu. Di bioportal, nanti proses bioportal antara lain kalian tinggal login, kemudian mengatur profil dan data sekolah, kemudian tarik data peserta, dan selanjutnya menunggu proses nomor peserta muncul. Jadi 4 langkah tersebut yang kalian lakukan di bioportal. Nah, biasanya ada juga yang dinas membantu proses tarik data peserta ini ya. Jadi tergantung dinas kalian. Kalau dinasnya tidak membantu proses tarik data ya berarti kalian yang harus menarik data peserta di web bioportal oleh kalian sendiri. Waktunya kapan? Nanti saya sampaikan tanggal-tanggal pentingnya ya. Kemudian di proses bioportal, 4 hal tersebut sudah dilakukan, maka langsung proses di web ANBK. Nah, inilah proses web ANBK yang cukup banyak. Yang pertama, login web ANBK, kemudian atur data sekolah, status, lalu modenya ya, statusnya mandiri atau menumpang, modenya itu mau online atau semi online. Kemudian mengatur proktornya siapa, teknisinya siapa, mengatur sarpras atau infrastruktur ANBK, misalnya punya laptop berapa, server berapa gitu ya. Kemudian kecepatan internetnya berapa, itu data-data seperti itu yang perlu diisi. Kemudian teman-teman juga harus upload surat kesiapan ANBK. Setelah itu nanti ada pelaksanaan persiapan simulasi ANBK. Nah, setelah simulasi biasanya ada proses tarik dari BioAN. Kenapa tarik dari BioAN itu setelah simulasi? Karena simulasi tidak melibatkan siswa ya. Setelah tarik dari BioAN, teman-teman silakan atur gelombang dan sesi. Kemudian setelah atur gelombang dan sesi, melaksanakan gladi bersih. Setelah gladi bersih, melakukan perubahan jika memang dimungkinkan. Misalnya ada yang mau berubah gelombang atau atur sesi lagi gitu-gitu ya. Itu pun jika dinas mengizinkan. Karena sejatinya aturan gelombang dan sesi sebelum gladi itu mengunci untuk ANBK utama gitu teman-teman ya. Nah, ini semua proses yang ada di web ANBK semuanya dilakukan, ini ada 11 poin. Jadi kalau sudah ada di web ANBK itu bioportal udah ditinggalkan aja ya. Kita fokus ke web ANBK gitu teman-teman. Oke. Nah, setelah proses di web ANBK itu kita akan memperhatikan beberapa tanggal penting ANBK SD. Untuk simulasi itu ada di tanggal 23 sampai 29 September. Jadi nanti kan ada gelombang-gelombangnya ya. Jadi teman-teman ya perhatikan jadwalnya saja. Ini
rank antara 23 sampai 29. Kemudian gladi bersihnya itu tanggal 14 sampai 27 Oktober karena SD itu 4 gelombang. Jadi pelaksanaannya 2 minggu. Ini 2 minggu ya. Begitu juga ANBK utamanya. Itu setelah selesai gladi bersih langsung ANBK utama dari 28 Oktober sampai 10 November. Jika tidak ada perubahan ya. Nah, terkait simulasi, gladi, dan ANBK utama, itu tentunya ada proses yang harus kalian lakukan, teman-teman. Yang pertama di proses simulasi, itu ada 5 hal yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu di sini. Tidak ada data siswa, adanya data dummy. Jadi, untuk simulasi itu belum melibatkan siswa, ya. Kemudian bebas memilih hari, yang penting hari simulasi. Jadi, kalian mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu bebas. Kalian mau simulasinya kapan ya. Kemudian belum ada sesi-sesian. Jadi kalian mau mulai jam 8, jam 9, jam 10 terserah. Untuk simulasi begitu. Kemudian tidak wajib melibatkan siswa, ya jelas siswanya boleh tidak diikutkan, tapi kalau saya sih ikutkan saja untuk melatih anak-anak menggunakan komputer. Kemudian hanya untuk yang mandiri saja. Jadi simulasi itu hanya dilakukan oleh sekolah yang mode status ANBK-nya menjalankan secara mandiri. Jadi itu 5 hal tentang simulasi. Kemudian tentang gladi bersih. Nah, ini ya. Poin-poin gladi bersih itu sebelum gladi wajib tarik dari BioAN terlebih dahulu. Karena kenapa wajib tarik dari BioAN? Karena wajib melibatkan siswa ya. Jadi di sini siswa harus ikut gladi bersih. Nah, sebelum proses pelaksanaan gladi bersih, kalian wajib mengatur sesi, memilih gelombang. Jadi, sudah ada penjadwalan di gladi bersih ya. Kemudian di gladi bersih juga sudah ada dokumen berita acara yang harus diupload, daftar hadir saat pelaksanaan gladi, lalu fakta integritas dari proktor, teknisi, pengawas, penanggung jawab, semuanya ada dan harus diupload. Kemudian ini wajib bagi semua sekolah. Jadi baik yang menumpang maupun mandiri itu wajib dilakukan gladi bersih. Gitu. Itu 5 poin penting tentang gladi. Nah, kemudian poin penting tentang ANBK utama di sini saya hanya ada 4. Yang pertama jelas kegiatannya sama persis dengan gladi ya. Hanya saja berbeda waktu dan tanggalnya ya. Tanggalnya sudah berbeda karena kan ya ANBK utama tentu setelah gladi gitu ya. Kemudian seharusnya sudah tidak ada perubahan gelombang dan sesi. Kemudian ada dokumen berita acara, daftar hadir, dan fakta integritas yang diupload jelas. Ini sama persis dengan gladi. Kemudian kalau saya itu SMK ada pengawas silang dari sekolah lain. Jadi ANBK-nya itu, ANBK utama itu diawasi dari sekolah lain. Nanti kita mengajukan ke dinas, lalu dinas menyerahkan data pengawas ke sekolah kita, siapa yang akan mengawasi di sekolah kita. Begitu. Jadi untuk pengawasnya mengisi fakta integritasnya itu nanti di hari pelaksanaan ANBK utama. Gitu, teman-teman. Nah, itu gambaran umum dari simulasi sampai ANBK utama. Nah, yang perlu disiapkan untuk ANBK apa saja sih? Yang pertama ya jelas laptop atau Chromebook ya untuk pelaksanaan. Kemudian wajib ada internet, baik online maupun semi online, internet tetap dibutuhkan. Printer juga wajib ada. Foto peserta ANBK itu juga wajib. Nah, ini foto peserta teman-teman bisa siapkan jika sudah muncul peserta yang terpilih. Tapi kalau siswanya sedikit otomatis kan terpilih semua. Ya disiapkan saja foto peserta ANBK. Kemudian disiapkan juga user login bioportal, itu dulunya BioAN ya sebutnya ya. Itu dari dinas. Kemudian user login web ANBK juga dari dinas. Kemudian teman-teman juga wajib mendownload aplikasi Proktor dan klien. Proktor itu ya si operatornya ya biasanya ya. Klien itu yang untuk siswa di laptop siswa. Nah, yang memilih mode semi online itu ada tambahan bahan yaitu VHD untuk proses sinkronisasi gitu ya. Jadi 1 sampai 7 itu semuanya dibutuhkan. Nah, nomor 8 hanya untuk yang semi online ya. Tapi saya yakin rata-rata si SD semuanya full online ya. Nah, itu yang disiapkan. Lalu
Ini perbedaan sebelum simulasi, sebelum gladi, dan sebelum ANBK utama. Kita perlu siapkan. Jadi teman-teman tadi sudah tahu di awal tanggal-tanggal simulasi, tanggal gladi, dan tanggal ANBK utama. Nah, sebelum tanggal tersebut, jadi kalian harus ngapain? Ya ini, sebelum simulasi, pastikan sudah mengisi data sekolah, mode ANBK-nya, status ANBK-nya, mengisi infrastruktur dan petugas ANBK. Petugas ya jelas proktor dan teknisi gitu ya. Kemudian sudah mendapatkan aplikasi untuk proktor dan juga klien. Sudah. Kemudian perangkat sudah tersedia sesuai kebutuhan. Misalnya butuh laptop 5, 6, 7 ya harus sudah disediakan sebelum gladi gitu ya. Sebelum simulasi. Kalau sebelum gladi itu wajib sudah tarik di web ANBK agar data siswanya sudah masuk ke web ANBK. Kemudian sudah memilih gelombang. Jadi sebelum gladi itu harus memilih gelombang, harus mengatur sesi, data sudah lengkapnya, itu data siswanya sudah lengkap, harus itu wajib banget. Kemudian sudah isi fakta integritas pengawas, teknisi, proktor, penanggung jawab itu ada. Nanti prosedurnya gimana tentu akan kami buat tutorialnya ya. Kemudian aplikasi terbaru untuk proktor dan klien jika ada perubahan dari aplikasi sebelum saat simulasi. Jika tidak ada perubahan ya berarti gunakan aplikasi tersebut. Kemudian sudah memastikan mode dan gelombangnya. Jadi saya sarankan kalau kalian memilih waktu gladi itu dipastikan tidak berubah untuk ANBK utamanya. Makanya saya sarankan sudah fix modenya dan gelombangnya yang kalian pilih kapan ya. Kemudian ini tambahan informasi bahwa untuk mengatur sesi itu maksimal per sesinya adalah 15 anak. Jadi kalau kalian punya laptopnya 20, 30 tetap satu sesi maksimal 15 anak gitu aja ya, sesuai juknis ya. Nah, untuk yang persiapan sebelum ANBK utama itu teman-teman harus sudah fix sesi dan gelombang, sudah ada data pengawas silang tentunya jika diminta dinas ya. Kalau dinas tidak meminta ya berarti tidak ada pengawas silang. Kemudian prosesnya hampir sama dengan gladi bersih. Kemudian jika ada siswa yang berhalangan hadir, siswa utama ya, wajib diganti cadangan jika ada cadangannya. Dan pergantiannya itu di awal hari pelaksanaan. Berarti misalnya di hari Senin atau Rabu gitu ya. Sesuai gelombang yang kalian pilih. Gitu teman-teman. Oke. Jadi seperti itu prosedur ANBK SD dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman mengikuti panduan ini, insya Allah teman-teman tidak akan terlalu ketinggalan pekerjaan kalian. Termasuk saat sebelum simulasi, sebelum gladi, sebelum ANBK utama, itu kalian sudah tahu, oh saya harus ini, saya harus itu. Begitu teman-teman. Karena saya sudah melakukan semuanya, sedangkan ini tinggal proses ANBK utama aja. Jadi saya sudah mengalami apa yang harus saya lakukan sebelum kegiatan-kegiatan ANBK atau rangkaian-rangkaian ANBK dilakukan. Jadi seperti itu saja panduan tentang ANBK SD. Untuk lebih detailnya nanti Ngapakpedia akan buat konten-konten terkait ANBK SD, walaupun sebenarnya prosesnya sama ya, seperti persiapan gladi, review gladi, persiapan ini simulasi, upload foto, itu sebenarnya sama prosesnya, hanya beda waktu dan sekolahnya aja. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat tutorial-tutorial ANBK yang di tingkat SMK, itu prosesnya sama dengan SMP maupun SD, hanya beda sekolahnya aja. Prosesnya sama persis. Jadi teman-teman bisa lihat di playlist Ngapakpedia di sini, lalu lihat di playlist ANBK 2024. Silakan disimak prosesnya dari awal sampai akhir, insya Allah tidak ada kendala. Gitu ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.